Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Para sahabat mata hati dan sahabat majelis kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang berdasarkan rasa bahagia atas nikmat Allah, atas pemberian dari Allah, yakni kita bisa bersua walaupun ya dengan tidak berjumpa face to face, tetapi insya Allah ini juga adalah menyambung silaturahim. Nikmat Allah yang Allah berikan membuat kita bahagia karena pada malam di bulan Ramadan yang ke-4 ya kita bisa talabul ilmi, bisa silaturahim. Mudah-mudahan rasa syukur ini, rasa bahagia ini akan menjadi wasilah bagi bertambahnya nikmat-nikmat Allah yang lain yang pasti Allah akan tambahkan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan keharibaan pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat mata hati dan sahabat majelis kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan dari salah seorang ikhwan majelis kopi untuk pembahasan kali ini, yakni Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan. Kebahagiaan atau bisa orang bilang kesejahteraan itu yang memang dicari-cari oleh semua orang. Bagaimana dia bahagia, bagaimana dia memperoleh kebahagiaan selalu dicari. Banyak orang untuk memenuhi kebahagiaan, ia mencari pemenuhan kebahagiaan dengan mencukupi materi, dengan membuat rumah yang sangat bagus, dengan mempunyai kendaraan yang mewah, atau dengan segala sesuatu yang intinya adalah pemenuhan kebahagiaan dengan materi. Memang materi tidak bisa membuat orang bahagia, tetapi kebahagiaan kadang-kadang terpengaruh oleh materi. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan banyak di dalam Al-Quran kata-kata kebahagiaan. Ada yang dengan kata aflah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yakin, bahagia orang-orang yang membersihkan jiwa, dan celaka atau dalam kata lain tidak bahagia orang yang mengotori jiwa. Kita sambungkan bahwa dengan kata bahagia itu adalah jiwa, bukan sesuatu yang nampak, bukan pemenuhan materi. Tetapi di sini sebelum ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat sebelumnya, yaitu Allah bersumpah dengan kata wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Sungguh kata bahagia adalah untuk jiwa, dan jiwa yang dibersihkan adalah jiwa yang bahagia, jiwa yang beruntung, jiwa yang akan menang. Membersihkan jiwa akan menghasilkan kebahagiaan. Imam Sayyidah Hawa menuliskan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang mengupas kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwa jiwa mempunyai sarana-sarana pembersih. Dan insya Allah ya di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana ya, alat-alat pembersih, sarana-sarana tazkiyah ya bisa membersihkan jiwa dan yang pada akhirnya akan membuat orang bahagia. Mari kita sambungkan dengan Al-Quranul Karim. Salah satu sarana tazkiyah adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran bisa membuat orang bahagia. Para orang India, salah satu penggagas bagaimana membahagiakan diri dengan tertawa. Memang benar, dengan menggerakkan mulut banyak, ya bisa membuat orang bahagia dan bisa mengendurkan urat-urat saraf. Tetapi kita orang Muslim, ya janganlah seperti itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, al-qahqahatu minasyaitan, bahwa tertawa terbahak-bahak adalah pekerjaan setan. Kita harus ya mengendurkan urat-urat saraf, tapi dengan tidak dengan cara tertawa terbahak-bahak, tetapi dengan tilawah Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, sungguh pahala membaca Al-Quran ya berlipat-lipat ganda. Ini baru membacanya, belum memahaminya dan mengamalkannya. Memang Islam ajarannya adalah ajaran yang akan membuat benar-benar orang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Karena Islam itu sendiri definisinya adalah Al-Islamu wa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia. Apapun efek dari ajaran Islam harus membuat orang bahagia. Harus benar-benar membuat orang bahagia. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala
Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau kita tidak bisa membaca, kita juga bisa menjadi pendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum tuflihun. Di ayat lain ada yang mengatakan la'allakum turhamun. Di mana-mana dibacakan ayat Al-Qur'an, ya maka dengarkanlah supaya engkau disayangi atau supaya engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari para sahabat sekalian, baca Al-Quran, keraskan suaranya, baca dengan tartil, baca dengan tajwid yang benar, buka makhraj mulut di mulutnya dengan benar. Insya Allah ini akan membuka kebahagiaan. Ini baru membacanya. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan membahas Al-Quran, ya, sebagai kunci kebahagiaan. Karena Al-Quran diamalkan oleh kita. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat berpuasa teriring doa, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami pertolongan untuk bisa mengingat-Mu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Para sahabat mata hati dan sahabat Majelis Kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang berdasarkan rasa bahagia atas nikmat Allah, atas pemberian dari Allah, yakni kita bisa bersua walaupun ya dengan tidak berjumpa face to face, tetapi insya Allah ini juga adalah menyambung silaturahim. Nikmat Allah yang Allah berikan membuat kita bahagia karena pada malam di bulan Ramadan yang ke-4 ya kita ya bisa talabul ilmi, bisa silaturahim. Mudah-mudahan rasa syukur ini, rasa bahagia ini akan menjadi wasilah bagi bertambahnya nikmat-nikmat Allah yang lain yang pasti Allah akan tambahkan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan keharibaan pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat mata hati dan sahabat Majelis Kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan
dari salah seorang ikhwan majelis kopi untuk pembahasan kali ini, yakni Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan. Kebahagiaan atau bisa orang bilang kesejahteraan itu yang memang dicari-cari oleh semua orang. Bagaimana dia bahagia, bagaimana dia memperoleh kebahagiaan selalu dicari. Banyak orang untuk memenuhi kebahagiaan, ia mencari pemenuhan kebahagiaan dengan mencukupi materi, dengan membuat rumah yang sangat bagus, dengan mempunyai kendaraan yang mewah, atau dengan segala sesuatu yang intinya adalah pemenuhan kebahagiaan dengan materi. Memang materi tidak bisa membuat orang bahagia, tetapi kebahagiaan kadang-kadang terpengaruh oleh materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan banyak di dalam Al-Quran kata-kata kebahagiaan. Ada yang dengan kata aflah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yakin, bahagia orang-orang yang membersihkan jiwa, dan celaka atau dalam kata lain tidak bahagia orang yang mengotori jiwa. Kita sambungkan bahwa dengan kata bahagia itu adalah jiwa, bukan sesuatu yang nampak, bukan pemenuhan materi. Tetapi di sini sebelum ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat sebelumnya, yaitu Allah bersumpah dengan kata wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Sungguh, kata bahagia adalah untuk jiwa. Dan jiwa yang dibersihkan adalah jiwa yang bahagia. Jiwa yang beruntung. Jiwa yang akan menang. Membersihkan jiwa akan menghasilkan kebahagiaan. Imam Sayyidah Hawa menuliskan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang mengupas kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwa jiwa mempunyai sarana-sarana pembersih. Dan insya Allah ya di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana ya, alat-alat pembersih, sarana-sarana tazkiyah ya bisa membersihkan jiwa dan yang pada akhirnya akan membuat orang bahagia. Mari kita sambungkan dengan Al-Quranul Karim. Salah satu sarana tazkiyah adalah tilawatul Quran.
membaca Al-Quran bisa membuat orang bahagia. Para orang India, salah satu penggagas bagaimana membahagiakan diri dengan tertawa. Memang benar, dengan menggerakkan mulut banyak, ya bisa membuat orang bahagia dan bisa mengendurkan urat-urat saraf. Tetapi kita orang Muslim, ya janganlah seperti itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, al-qahqahatu minasyaitan, bahwa tertawa terbahak-bahak adalah pekerjaan syaitan. Kita harus ya mengendurkan urat-urat saraf, tapi dengan cara tertawa terbahak-bahak, tetapi dengan tilawah Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, sungguh pahala membaca Al-Quran ya berlipat-lipat ganda. Ini baru membacanya, belum memahaminya dan mengamalkannya. Memang Islam ajarannya adalah ajaran yang akan membuat benar-benar orang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Karena Islam itu sendiri definisinya adalah Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia. Apapun efek dari ajaran Islam harus membuat orang bahagia. Harus benar-benar membuat orang bahagia. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau kita tidak bisa membaca, kita juga bisa menjadi pendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum tuflihun. Di ayat lain ada yang mengatakan la'allakum turhamun. Di mana-mana dibacakan ayat Al-Qur'an, ya maka dengarkanlah supaya engkau disayangi atau supaya engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari para sahabat sekalian, baca Al-Quran, keraskan suaranya, baca dengan tartil, baca dengan tajwid yang benar, buka makhraj mulut di mulutnya dengan benar. Insya Allah ini akan membuka kebahagiaan. Ini baru membacanya. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan membahas Al-Quran ya sebagai kunci kebahagiaan. Karena Al-Quran diamalkan oleh kita. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat berpuasa, teriring doa, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami pertolongan untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Para sahabat mata hati dan sahabat majelis kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang berdasarkan rasa bahagia atas nikmat Allah, atas pemberian dari Allah, yakni kita bisa bersua walaupun ya dengan tidak berjumpa face to face, tetapi insya Allah ini juga adalah menyambung silaturahim. Nikmat Allah yang Allah berikan membuat kita bahagia karena pada malam di bulan Ramadan yang ke-4 ya kita bisa talabul ilmi, bisa silaturahim. Mudah-mudahan rasa syukur ini, rasa bahagia ini akan menjadi wasilah bagi bertambahnya nikmat-nikmat Allah yang lain yang pasti Allah akan tambahkan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan keharibaan pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat mata hati dan sahabat majelis kopi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan dari salah seorang ikhwan majelis kopi untuk pembahasan kali ini, yakni Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan. Kebahagiaan atau bisa orang bilang kesejahteraan itu yang memang dicari-cari oleh semua orang. Bagaimana dia bahagia, bagaimana dia memperoleh kebahagiaan selalu dicari. Banyak orang untuk memenuhi kebahagiaan, ia mencari pemenuhan kebahagiaan dengan mencukupi materi, dengan membuat rumah yang sangat bagus, dengan mempunyai kendaraan yang mewah, atau dengan segala sesuatu yang intinya adalah pemenuhan kebahagiaan dengan materi. Memang materi tidak bisa membuat orang bahagia, tetapi kebahagiaan kadang-kadang terpengaruh oleh materi. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan banyak di dalam Al-Quran kata-kata kebahagiaan. Ada yang dengan kata aflah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
yakin bahagia orang-orang yang membersihkan jiwa, dan celaka atau dalam kata lain tidak bahagia orang yang mengotori jiwa. Kita sambungkan bahwa dengan kata bahagia itu adalah jiwa, bukan sesuatu yang nampak, bukan pemenuhan materi. Tetapi di sini sebelum ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat sebelumnya, yaitu Allah bersumpah dengan kata wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Sungguh kata bahagia adalah untuk jiwa, dan jiwa yang dibersihkan adalah jiwa yang bahagia, jiwa yang beruntung, jiwa yang akan menang. Membersihkan jiwa akan menghasilkan kebahagiaan. Imam Sayyidah Hawa menuliskan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang mengupas kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwa jiwa mempunyai sarana-sarana pembersih. Dan insya Allah ya di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana ya, alat-alat pembersih, sarana-sarana tazkiyah ya bisa membersihkan jiwa dan yang pada akhirnya akan membuat orang bahagia. Mari kita sambungkan dengan Al-Quranul Karim. Salah satu sarana tazkiyah adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran bisa membuat orang bahagia. Para orang India, salah satu penggagas bagaimana membahagiakan diri dengan tertawa. Memang benar, dengan menggerakkan mulut banyak, ya bisa membuat orang bahagia dan bisa mengendurkan urat-urat saraf. Tetapi kita orang Muslim, ya janganlah seperti itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, al-qahqahatu minasyaitan, bahwa tertawa terbahak-bahak adalah pekerjaan setan. Kita harus ya mengendurkan urat-urat saraf, tapi dengan cara tertawa terbahak-bahak, tetapi dengan tilawah Quran, membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Ya sungguh pahala membaca Al-Quran ya berlipat-lipat ganda. Ini baru membacanya, belum memahaminya dan mengamalkannya. Memang Islam ajarannya adalah ajaran yang akan membuat benar-benar orang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Karena Islam itu sendiri definisinya adalah Al-Islamu wa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia. Apapun efek dari ajaran Islam harus membuat orang bahagia, harus benar-benar membuat orang bahagia. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau kita tidak bisa membaca,
kita juga bisa menjadi pendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum tuflihun. Di ayat lain ada yang mengatakan la'allakum turhamun. Di mana-mana dibacakan ayat Al-Qur'an, ya maka dengarkanlah supaya engkau disayangi atau supaya engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari para sahabat sekalian, baca Al-Quran, keraskan suaranya, baca dengan tartil, baca dengan tajwid yang benar, buka makhraj mulut di mulutnya dengan benar. Insya Allah ini akan membuka kebahagiaan. Ini baru membacanya. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan membahas Al-Quran ya sebagai kunci kebahagiaan. Karena Al-Quran diamalkan oleh kita. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat berpuasa, teriring doa, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami pertolongan untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.